Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Well, I hope you are fine in this morning. Okay, see you again in English lesson with me, Mr. Medi. Oke, anak-anakku, semuanya mudah-mudahan baik-baik saja. Dan di pagi kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang simple present tense. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang simple present tense dalam bentuk positif dan negatif, maka kali ini kita akan mempelajari simple present tense dalam bentuk interrogatif atau dalam pembentukannya kalimatannya ya, dalam pembentukan kalimatannya. Dalam kesempatan kali ini tentunya kalian sudah paham tentang bagaimana membuat simple present tense dalam bentuk positif dan negatif. Oke, apakah kalian masih ingat tentang materi tersebut? Oke, mari kita ulas sedikit tentang pembentukannya, baik dalam bentuk verbal ataupun nominal. Oke, kemarin kita membahas tentang simple present tense dalam bentuk positif ya, contohnya kemarin subjek tambah subjeknya itu yaitu dibentuk dari personal pronoun ya, I, you, we, they, he, she, dan it. Oke, kemarin contohnya yaitu I, contoh satu aja ya, I read. Oke, di sini contohnya ya, he, she, read ya. He, she, read. Contoh ya. Ingat ya, masih ingat untuk I, you, we, they tidak memakai S, sementara untuk yang he, she, it menambahkan S, ES ataupun ya yang lainnya ya, yang dirubah menjadi I seperti huruf Y nya dirubah jadi I, IES ya, jadi studies contohnya. Oke, ini I read a book contohnya. I read a book, saya membaca sebuah buku. He reads a book, dia membaca sebuah buku. Ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatifnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tambahkan do not sebelum verb 1 ya, menambahkan do not sebelum verb 1 atau setelah subjek. Oke, contohnya untuk I, you, we, they menggunakan do not, dan untuk he, she, it menggunakan does not. Ingat ya, does not. Setelah itu baru kita menambahkan verb 1 read untuk I, you, we, they, dan demikian juga untuk he, she, it menambahkan read. Oke, jadi ini tidak ada S. Kenapa? Karena sudah ada di dalam kalimat atau dalam kata do yang menjadi does. Oke, jadi di sini kita tidak perlu menambahkan lagi S di kata kerja atau di verb satunya. Paham ya? Oke, jadi untuk I, you, we, they kalimat negatifnya menjadi I do not read. Untuk he, she, it contohnya menjadi he does not read. Oke, paham? Sampai di sini? Oke, bagus. Selanjutnya untuk kalimat tanya atau interrogative that we are going to discuss today. Oke, kita tinggal memindahkan kata do atau does ke depan saja, gampang. Nah, oke, kita pindahkan ke depan. Oke, kita pindahkan ke depan ya. Oke, kita pindah ke depan. Dengan dasnya. Oke, do I. Oke, do I, do you, do we, do they, does he, does she, does it. Mudah bukan? Oke, baru kita tambahkan kata kerjanya. Do I read a book contohnya. Oke, for example, do you read a book?
Kita tambahkan tanda tanya. Do we read the book? Do they read the book? Sementara untuk does he read the book? Does she read the book? Untuk it, nah, karena ini digunakan untuk selain orang, maka kita bisa menggunakan kata lain, ya. Contohnya seperti does it eat? Does it eat fish? Does it eat fish? Contoh, apakah dia makan ikan? Oke, paham sampai di sini? Nah, ini adalah pembentukan kalimat tanya atau interrogative form. Oke, bagaimana cara menjawabnya? Karena ini bentuknya pertanyaan, maka harus dijawab. Contoh, do you read a book? Do you read a book? Yes, I do. Do you read a book? Kalau tidak, berarti kita jawab no, I don't. Okay. Does he read a book? Yes, he does. Does she read a book? No. Okay. He doesn't. Kalau bagaimana untuk yang it, yang selain orang? Does it eat fish? Yes, it does. Kalau no, no, it doesn't. Oke, seperti itu pembentukan kalimat tanyanya atau interrogative form untuk simple present tense. Oke, do you understand? Oke, mudah-mudahan kalian paham ya tentang apa yang sudah Bapak jelaskan. Sekali lagi, untuk membentuk kalimat tanya, jadi do dan does-nya dipindahkan ke depan ya. Do you, do we, atau does he, does she. Oke, lalu kita tambahkan kata kerja bentuk ke satu ya, tanpa s atau es. Paham sampai di sini? Oke, bagus. Oke, itu tadi cara pembentukan kalimat tanya ya dalam bentuk verbal. Jadi jika dibuat rumusnya maka akan menjadi seperti ini. Oke, do atau does di depan ya, ditambah subjek, ditambah verb 1. Do does ini adalah auxiliary verb atau kata bantu ya. Do does ya. Do untuk are you, they, dan does untuk he, she, it. Tambah subjek ya. Nah, ini subjeknya dibentuk dari personal pronoun. Are you, we, they, she, it, ditambah verb 1. Verb 1 itu kata kerja bentuk ke 1 yaitu read ya. Karena kata kerja itu ada bentuk ke 1, kedua dan ketiga. Contoh seperti verb 1-nya read, maka verb 2-nya read, verb 3 juga read ya, dibacanya tapi penulisannya sama. Karena itu termasuk pada irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Ada juga kata kerja yang beraturan. Contoh seperti kata study ya. Untuk study, kata kerja ke-1-nya atau verb 1-nya study, keduanya studied, ketiganya juga studied. Oke. Ini adalah simple present tense untuk verbal ya, yang menggunakan kata kerja. Lalu bagaimana kalau membuat kalimat tanya yang menggunakan simple present tense dalam bentuk nominal ya? Oke, kita hapus dulu yang ini. Oke, hapus dulu.
Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam membentuk kalimat nominal kita menggunakan kata sifat, kata benda, dan juga kata keterangan. Oke, contohnya kemarin dalam kalimat positifnya, oke, I pasangannya am, ingat ya, am ini to be. Oke, untuk UID menggunakan are, dan untuk is menggunakan is. Perlu diingat, contoh I am a student kemarin dalam kalimat positifnya. Oke, teachers. Nah ini secretary contohnya. Oke, untuk yang it kita pisahkan saja. Cat. Untuk membuat kalimat negatifnya kemarin sudah dijelaskan, tinggal menambahkan not setelah to be. Oke, maka ini menjadi I am not a student, you are not teacher, he is not a secretary, and it is not a cat. Ini adalah kalimat negatifnya. Ya, oke, ini sudah dijelaskan sebelumnya. Apakah kalian masih ingat? Oke, lalu bagaimana membuat kalimat tanya dalam bentuk nominal? Oke, perhatikan. Seperti membuat bentuk kalimat tanya dalam verbal, kita tinggal memindahkan to be ke depan, ya. Kalau dalam kalimat verbal kita menambahkan do dan does ke depan, sementara untuk yang nominal kita menambahkan to be ke depan, ya. Untuk I menjadi oke, asalnya I am menjadi am I, seperti itu ya. Untuk UID menjadi are you, are we, are they. Untuk ini menjadi is, is, ya. Am I, are you, is he, is it. Lalu kita tambahkan kata benda, sifat atau keterangan di sini ya setelah subjek. Okay. Am I a student? Are you a teacher? Is he a secretary? Is it a cat? Lalu kita tambahkan tanda tanya di belakangnya. Nah, ini adalah pembentukan kalimat tanya dalam bentuk nominal. Oke. Am I a student? Apakah saya seorang siswa? Atau are you teachers? Apakah kamu guru? Is she a secretary? Apakah dia itu sekretaris? Is it a cat? Apakah itu kucing? Oke, Pak? Ya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini tergantung pada subjeknya ya. Am I a student? Yes. Yes, you are. Am I a student? No. You aren't. No. You aren't. Are you teachers? Are we teachers? Atau are they teachers? Ya. Oke, kita ambil salah satunya ya. Kita ambil yang ini. Are they teachers? Yes. Contoh, they are. Kalau no, they aren't. Oke. Is she a secretary? Kita ambil contohnya ini. Is she a secretary? Yes.
is. Kalau no, no, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. Is it a cat? Is it a cat? Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Ya. Oke, itu adalah cara pembentukan kalimat tanya dan cara menjawabnya ya. Jadi kalau dibuat rumusnya menjadi to be, oke, ditambah subjek, ditambah adjective atau noun atau adverb ya. Oke, ini dia ya. Ini namanya simple present tense dalam bentuk nominal. Oke, can you get the point? Oke, mudah-mudahan kalian paham apa yang Bapak jelaskan ya. Cara membentuk kalimat tanya dalam verbal dan nominal. Thank you for your lesson and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.